Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Kejaksaan Agung telah menjalankan tugasnya. Dari 9 terpidana mati yang rencananya akan dieksekusi, ternyata hanya 8 yang telah dihadapkan ke regu tembak. 1 terpidana mati atas nama Mary Jane Fiesta Veloso batal dieksekusi. Selasa siang, pengamanan di pintu masuk menuju Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah semakin diperketat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba tinggal menunggu jam. Para keluarga terpidana mati pun diberi kesempatan terakhir untuk berkunjung. Ada yang tak biasa siang kemarin. Kegaduhan sempat terjadi di Dermaga Wijayapura. Tak lain adalah keluarga salah satu terpidana mati kelompok Bali 9, Miuran Sukumaran. Sang adik, Brinta Sukumaran, nampak histeris saat memasuki gerbang Dermaga Wijayapura. Nampaknya ia tidak terima atas putusan ini. Menjelang petang, persiapan eksekusi mati semakin matang. Terlihat 12 unit mobil ambulans masuk ke dalam area Lapas Nusa Kambangan. Pelaksanaan eksekusi pun semakin dekat. Suasana di sekitar pintu masuk Dermaga Wijayapura pun bak pasar malam. Ratusan warga berkerumun, sepertinya mereka ingin mendengar secara langsung soal informasi eksekusi mati ini. Rabu dini hari, sekitar pukul 00:25 menit, eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkoba pun dilaksanakan. Ada kabar mengejutkan dalam proses eksekusi mati ini. Rupanya, dari 9 terpidana mati, hanya 8 yang dihadapkan ke regu tembak. Mereka adalah Miuran Sukumaran dan Andrew Chan, warga negara Australia yang merupakan anggota Bali 9. Kemudian Martin Anderson alias Belo, warga negara Ghana, Zainal Abidin, warga negara Indonesia. Selanjutnya, Rahim Agbaje Salami, warga negara Spanyol, Rodrigo Gularte, warga negara Brazil, Sylvester Obikwe Nwolise alias Mustafa, warga negara Nigeria, dan Okwudili Oyatanze, warga negara Nigeria. Sekitar pukul 5 tadi pagi, iring-iringan 8 mobil ambulans yang membawa peti jenazah para terpidana mati pun keluar dari dalam area Lapas Nusa Kambangan. Mereka disemayamkan berdasarkan kesepakatan pihak keluarga.
Jenazah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran disemayamkan di wilayah Dan Mogot, Jakarta Barat. Jenazah Sylvester Obikwe Nwolise alias Mustafa dan Rodrigo Gularte disemayamkan di wilayah Jakarta Pusat. Jenazah Martin Anderson alias Belo disemayamkan di wilayah Kaliabang, Bekasi Utara. Untuk jenazah Ukwu-Dili Oyatanze disemayamkan di Ambarawa, Jawa Tengah. Jenazah Rahim Agbaje disemayamkan di Madiun, Jawa Timur. Hanya satu terpidana mati yang disemayamkan di Cilacap, yaitu Zainal Abidin. Nasib Mary Jane sepertinya lebih baik dari terpidana mati lainnya. Meski nisan salib atas nama dirinya sudah disiapkan, namun wanita asal Filipina ini lolos dari maut. Padahal sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo memastikan kalau Mary Jane akan dieksekusi. Pemerintah Filipina meminta kepada kita untuk menangguhkan pelaksanaan putusan Mary Jane. Apa yang membuat Mary Jane lolos dari eksekusi mati gelombang kedua ini? Dan siapa sebenarnya Mary Jane Fiesta Veloso? Mary Jane Fiesta Veloso, wanita yang lahir di Baliung Bulacan, Filipina pada 10 Januari 1985 ini masih beruntung. Ia batal dieksekusi Rabu dini hari kemarin. Ratusan warga dan aktivis migran di Filipina pun menyambut baik atas pembatalan eksekusi Mary Jane. Ya, memang permohonan agar eksekusi mati Mary Jane dibatalkan banyak dituangkan dalam berbagai cara. Bahkan, petinju tersohor di Filipina, Manny Pacquiao pun ikut memohon agar eksekusi mati terhadap Mary Jane dibatalkan. His Excellency President Joko Widodo, I, Manny Pacquiao, on behalf of my countryman, Mary Jane Veloso and the entire Filipino people, I am begging and knocking at your kind heart that your Excellency will grant executive clemency to her by sparing her life and severing her from execution. Ada beberapa pertimbangan soal penundaan eksekusi mati terhadap Mary Jane. Salah satunya, Mary Jane dianggap sebagai korban perdagangan manusia atau trafficking karena ada orang yang meminta dirinya untuk membawa narkoba yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Namanya Maria Cristina Sergio. Ia merupakan sahabat Mary Jane di Filipina. Kini, Cristina menyerahkan diri ke aparat kepolisian Filipina. Mary Jane sendiri ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada 25 April 2010. Ia kedapatan membawa 2,6 kg heroin senilai 500.000 US dollar dari Malaysia ke Indonesia. Mary pun dihukum mati atas kasus ini. Beberapa waktu lalu kami sempat berbincang dengan Mary Jane saat ia masih berada di Lapas Wirogunan, Yogyakarta. Jangan eksekusi lagi, itu yang saya saran dulu. Itu yang utama itu ya. Itu utamanya. Ya mudah
ketemu keluarga pulang di Filipina, membesarkan anak saya. Karena saya itu pisah sama suami, jadi ya cuma saya yang satu-satunya ibu dari suami saya kan sudah meninggal. Suami nggak bantu? Nggak keluarga saya. Tapi anak-anak tahu kasus itu? Tahu, jadi saya kan kaget kemarin itu karena waktu sudah mau pulang anak saya itu, saya bilang, kamu doa buat ibu ya, saya bilang gitu. Terus katanya sama aku, ya mas saya selalu doa kok. Terus saya kan tanya, doa buat apa? Ya Tuhan, mudah-mudahan mamaku cepat pulang di Filipina, tidak dieksekusi. Anakku yang kecil ngomong seperti itu. Umurnya berapa itu? 6 tahun. Perjalanan hukum Mary Jane cukup panjang. Bermula saat ia ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kg heroin pada 25 April 2010 lalu. Kemudian pada 31 Mei 2011, Mary Jane divonis mati oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, 30 Desember 2014, gerasi Mary Jane ditolak. Ia pun mengajukan PK pertamanya ke Mahkamah Agung pada 3 Maret 2015. PK Mary Jane kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung pada 26 Maret 2015. Mary Jane terus berusaha. Pada 24 April 2015, ia mengajukan permohonan PK-nya yang kedua. 3 hari kemudian, PK Mary Jane kembali ditolak. Lalu, pada 28 April 2015, Maria Sergio, orang yang disebut-sebut merekrut Mary Jane sebagai kurir narkoba, menyerahkan diri ke aparat kepolisian Filipina. Dan akhirnya, eksekusi mati Mary Jane pun ditunda. Mary Jane memang bukan dari kalangan berada. Sejak tersiar kabar kalau ia akan dieksekusi mati, rumahnya yang sangat sederhana di Filipina dipenuhi poster yang menyatakan penolakan atas hukuman mati terhadap dirinya. Sang ibu Cecilia Veloso sepertinya tak pernah lelah untuk memperjuangkan nasib anaknya itu. Untuk sementara, Mary Jane boleh bernafas lega atas pembatalan eksekusi mati dirinya. Tapi bukan berarti ia lolos dari hukuman mati. 8 orang terpidana sudah dieksekusi mati. Sebenarnya, seperti apa sepak terjang mereka di bisnis narkoba? Andrew Chen dan Myuran Sukumaran. Keduanya merupakan gembong narkoba kelompok Bali Nine. Istilah Bali Nine diberikan media massa kepada 9 warga negara Australia yang ditangkap saat berusaha menyelundupkan narkoba seberat 8,3 kg dari Indonesia ke Australia pada 17 April 2005 silam. Andrew Chen ditangkap di dalam pesawat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali beberapa saat sebelum terbang ke Australia. Sedangkan Myuran Sukumaran yang merupakan tangan kanan Andrew Chen ditangkap di Hotel Melasti, Kuta, Bali dengan barang bukti 350 gram heroin. Dalam persidangan, Andrew dan Myuran akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Dua Bali Nine, Andrew Chen dan Myuran Sukumaran kini sudah tewas di tangan regu tembak pada eksekusi Rabu dini hari tadi.
Sebelumnya kami sempat mendapat gambar eksklusif aktivitas Andrew Chen saat ia masih menjadi penghuni lapas Kerobokan, Bali. Something like that. Yeah. Like Alexander. Saat itu, Andrew dikunjungi oleh keluarga dan kekasihnya Febianti Herewila yang merupakan warga negara Indonesia. Mereka nampak larut dalam perbincangan santainya. Whole bunch of money. And he was aiming at what money was, aiming at butter. He's getting it like he's getting it from these deals. But he was buying it from them. And he was buying it somewhere else. So I was just like, okay, that's weird. I don't want to touch any of your money. I don't want to know. I don't want to do this. I don't want to do that. No, I think they just got to control it. Yeah, karena mereka melihat ada Tuhan untuk hidup anaknya. Dalam gambar lain, Andrew dan keluarga juga sempat didoakan oleh pendeta gerejanya. Keselamatan terjadi di seluruh dunia. Terima kasih. Thank you. Dan sekarang kami berdoa untuk Phoebe dan Andrew. Now we're going to pray for Phoebe and Andrew. Engkau sudah pertemukan mereka. Mereka tidak pernah kenal sebelumnya. Sekian tahun terakhir ini. Sebelum dieksekusi, Andrew mengajukan permohonan terakhirnya untuk dinikahkan dengan Febianti. Kami juga sempat mendapat rekaman gambar eksklusif ketika Myuran Sukumaran dikunjungi keluarga. I've asked Andrew, but he say you don't know yet. You got to pray because someone from media, okay, he asked me because I was here for 4 months. Remember? I was here for 4 months. Remember? Selain itu, kami juga mendapat beberapa foto Myuran Sukumaran saat ia merayakan ulang tahunnya di Lapas Besi, Nusa Kambangan. Bukan cuma 2 terpidana mati Bali 9, terpidana mati atas nama Sylvester Obiekwe Noalise alias Mustafa juga telah dieksekusi dini hari tadi. Mustafa ditangkap atas tuduhan kepemilikan 1,2 kg heroin. Namun ia kembali berulah dengan mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Sebelum dieksekusi, Mustafa sempat menulis surat wasiat yang diantaranya berisi permintaan maaf kepada keluarganya, Presiden Joko Widodo, dan pemerintah Indonesia atas apa yang telah ia lakukan. Selain itu, ia juga meminta kepada Presiden untuk menghentikan eksekusi mati. Menurut dia, kebanyakan dari eksekusi terpidana mati ini adalah orang-orang kecil, orang-orang miskin yang hanya mencari kehidupan lah ya, gitu, di Indonesia. Jadi bukan bandar narkoba atau big boss. Dia mengatakan begini, saya kalau sudah tidak ada nanti tolong dibawa ke Nigeria. Karena di sini saya tidak akan tenang, karena ini bukan kampung saya, dia bilang gitu. Ada lagi nama Zainal Abidin, terpidana mati yang dieksekusi berat. Zainal Abidin, Asia. Ia ditangkap atas kepemilikan 58,7 kg ganja. Dan kami juga memiliki surat wasiat yang ditulis tangan oleh Zainal sebelum ia dieksekusi. Dalam suratnya tertanggal 27 April 2015, Zainuddin menyatakan ketidakpuasannya terhadap proses hukum yang menjeratnya. Dan dalam suratnya tertanggal 28 April 2015, ia mewariskan sejumlah barang-barangnya yang ada di dalam sel kepada 2 teman satu selnya.
Zainal Abidin juga mewariskan 2 buah jam tangan, sepatu, dan pakaiannya kepada sang anak. Jenazah 8 terpidana mati kasus narkoba kini sudah diserahkan ke pihak keluarga. Salah satunya jenazah Martin Anderson alias Belo yang dimakamkan di TPU Perwira, Bekasi Utara. Lalu, apakah pelaksanaan eksekusi ini akan membuat bandar-bandar narkoba kelas kakap jera untuk menggelar barang-barang haramnya di negeri ini? Kita lihat saja. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.